Hai guys, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Maya dan ini ada Malu di sebelah, tapi dia nggak mau ditampilkan karena kami lihat ini muka bangun tidur dan aku tuh bersin-bersin dari tadi pagi. Jadi makanya aku pakai masker. Dan ini sekarang kami ada di gudang bawah tanah guys, karena kami mesti diam-diam menyiapkan acara ulang tahun Melody. Jadi sebenarnya kasihan banget, acara ulang tahunnya hari ini itu seharusnya didatangi temen-temennya, bahkan ada temennya yang nginep karena rencananya juga mau piyama party, dan harusnya juga ada badut sulap itu juga yang kami booking, tapi karena situasi dan kondisi karena Mbak Congorna ini jadi terpaksa semua dibatalkan, dan tamu-tamunya hari ini adalah keluarga inti sendiri, yaitu kakaknya dan ayah dan ibunya. Aduh, mau wahim mana guys. So ini guys, lihat ini balon-balon yang telah kami tiup. Ini adalah sisa-sisa bekasnya Malu dulu guys, masih bisa dipakai. Jadi ini semuanya kami lakukan, Malu warga, semuanya ini kami lakukan di bawah tanah, di gudang, supaya Melody nggak lihat. Dan ini ada pom-pom gitu. Ini tadi nyarinya paling lama. Ini kalau kalian lihat, ini sudah kempes-kempes ini karena zaman Malu umur 4 atau 5 tahun gitu deh. Ini dibenerin lagi pom-pomnya. Dan ini yang buat deko sudah ada 2 box di sini, ini nanti, dan Mali. Nah gitu guys, ini bikin perkedel guys, bikin perkedelnya waktu yang di sini sedang berendam tahu dan tempe bacem, saudara-saudara. Melody, siapa yang ulang tahun hari ini? Lihat ke Geburtstag. Ini nggak nyadar dia kalau hari ini dia ulang tahun guys. Jadi sebenarnya kami tuh bingung ulang tahunnya mau dirayain hari ini atau besoknya. Karena kalau dirayain hari ini ada hadiah yang kami belikan buat dia yang belum datang. Pasti nggak lucu kalau tanpa hadiah ini di hari ulang tahunnya. Jadi kami pikir besok aja gitu. Tapi ternyata tadi paketnya datang dan hadiahnya datang. Jadi makanya aku sekarang masak nih, masak dadakan. Tadinya tuh maunya masaknya tuh hari ini agak sorean gitu buat besok ya, tapi ternyata kami mau jadi merayakan ulang tahunnya Melody hari ini. Dan tadi pagi aku udah bangun sama Malu, seperti kalian lihat, melendungi apa sebenarnya balon di ruang bawah tanah, dan sekarang masak-masak. So pemandangan di dapur hari ini begini. Lihatlah semua barang-barang yang teng selebar neng dindi, neng ngisor, neng dhuwur. So piye iki? Masak disambi nyamil nganti apa? Rahange keju kabeh guys. Melody masih teng kecumut itu yang ulang tahun. Ini nanti sebentar ini mau aku hias-hias gitu. Jadi nanti Melody mesti pergi dulu, nggak tahu apa jalan-jalan sama papanya atau disembunyikan di atas puncak rumah kami. Gitu guys. Ulang tahunnya Melody sebenarnya ini mau dirayakan ada teman-temannya, tapi kalau ada pasti bakal lebih banyak kerjaan yang harus kami lakukan dan lebih heboh. Dan ini ya lumayan lah guys. Dan ini yang sebenarnya acara batal, tapi tetap dirayakan bersama kakak dan mama papanya. Lumayan lah ya, semoga anaknya suka. Ini dia lagi di atas sama papanya. Aku bilang kalau ini sekarang di ruang tamu lagi ada tamu yang bersih-bersih. Oh ini mesti dipinggirin. Ini mesti dipinggirin. So ulang tahunnya Melody. Dan ini hadiahnya ini. Dia minta ini. Padahal udah ada Elsa seri baru ya. Tapi dia minta ini. Tapi dari omanya dia dapat Elsa yang seri baru. Cuman hadiahnya belum datang.
karena gara-gara Congorna ini semua paket jadi telat datang guys. Dan dia minta ini juga ladybug tuh, ini karena dia suka mandi. Kebalik, ininya kebalik. So ini karena dia suka badan berendam gitu, jadi dikasih ini juga. Melody pecinta Oreo nih, Oreo. So itu, dan ini kue ulang tahunnya Melody. Dulu kakaknya yang kecintaan sama Elsa, sekarang adiknya ternyata juga. Jadi ini dulu nggak salah memutuskan beli dekorasi buat ultahnya Malu zaman dulu guys, karena masih bisa dipakai adiknya. So, dan sekarang si mama mandi dulu. Ini makanan di dapur udah siap, ini buat bikin nasi kuning nanti. Sebentar, tapi mandi dulu aja guys. Sudah semprot saya. Jadi Melody ada di atas, di lantai atas, ngumpet di sana. Bukan ngumpet sih, maunya aku suruh ke atas. Jadi sama papanya, tadi aku lihat tuh dari dandanin papanya sama Malu. Dan ini nasi kuningnya bawahnya aku kasih nasi putih karena buat jaga-jaga kalau si ibu kos teriak-teriak minta nasi putih gitu. Nah jadi sambil nyiapin nasi kuning ini, aku mau cerita karena hari ini kebetulan namanya Melody, cerita mengenai kisah seorang perempuan Indonesia yang melahirkan bayi prematur di Jerman. Jadi ceritanya Melody itu prematur guys dulu. Saat masih kehamilan itu sebenarnya masa-masa yang sangat berat. Jadi waktu itu ceritanya tuh aku tuh pernah ya istilahnya kehilangan salah satu bagian dari hak asuh gitu. Tapi hak asuh tuh macam-macam ya, hak asuh dalam bidang kesehatan, dari sekolah, tempat tinggal kayak gitu. Jadi aku tuh kehilangan hak asuh, dimana aku bisa menentukan dimana Max itu tinggal. Jadi Max pernah tinggal sama papanya karena keputusan hakim menyatakan bahwa anak itu harus tinggal sama bapaknya. Dan beberapa tahun kemudian itu anak dalam keadaan tidak baik, pengen kembali ke aku gitu ya, pengen kembali. Dan sebenarnya sih aku juga nggak langsung menerima gitu, nggak, itu dalam perang batin yang lama untuk akhirnya aku memutuskan oke deh aku ambil anak ini lagi gitu. Jadi saat itu aku pada masa berjuang untuk membantu Max mendapatkan haknya untuk bisa kembali tinggal dengan ibunya. Jadi melewati proses yang sangat panjang ya. Jadi melewati proses yang sangat panjang dan melelahkan gitu. Jadi waktu dulu diputuskan sebenarnya, sudah diputuskan ketika Max tinggal sama papanya tuh aku udah yang kayak menerima gitu guys, yang ya wes lah gitu ya. Aku nggak mau istilahnya menggugat balik gini gitu. Pokoknya aku menerima keputusan pengadilan meski dengan hati yang berat ya. Untuk untuk tidak bisa tinggal dengan anak satu-satunya waktu itu, tapi aku demi Max, demi semuanya lah gitu, aku ya sudah mengikhlaskan gitu. Tapi ketika anak ini benar-benar dengan hati yang hancur lebur meminta ibunya untuk kembali berjuang untuk dirinya supaya bisa tinggal dengan ibunya lagi, akhirnya ya udah itu diputuskan untuk kembali terjun di medan pertempuran. Nah, singkat cerita, jadi waktu itu di saat berjuang untuk kembali untuk kembali bisa mengambil Max tinggal bersama aku, itu aku hamil guys. Dan itu nggak direncana, itu hamilnya si Melody itu. Jadi waktu hamil Melody, dan itu benar-benar tuh sudah yang benar istilahnya jiwa dan raga tuh sudah yang kayak kaput, orang zaman bilang, pokoknya udah kayak rusak gitu rasanya. Aku tuh udah yang sering sakit-sakitan, yang secara psikis tuh yang sudah yang kayak
aku tuh sudah kayak nggak kuat gitu, aku udah pada kayak detik-detik kayak misalnya bom tinggal ngitung gitu. Itu ya, pokoknya aku waktu hamilnya Melody itu akhirnya sering sakit, pokoknya sudah terlalu banyak masalah badan dan pikiran gitu. Dan ya akhirnya waktu itu Melody lahir 6 minggu sebelum jadwal yang ditentukan gitu. Jadi tergolong prematur. Jadi sebenarnya waktu itu sebelum ketuban pecah ya, itu tuh aku 2 bulan sebelumnya udah ngerasa, aku tuh udah bilang. Jadi gini ya, dulu aku tuh pergi ke dokter kandungan, tapi di sini tuh kita juga berhak untuk mendapatkan layanan dari bidan juga. Jadi aku ada 2, ada dokter kandungan dan ada bidan gitu yang dia kadang bisa datang ke rumah juga gitu. Jadi aku campur gitu kan. Nah aku tuh udah bilang sama si bidan ini di saat aku nggak ke dokter. Jadi waktu kosong belum ada jadwal ke dokter tuh diisi sama bidan gitu. Aku udah ngomong kok ini aku kayak kontraksi ya gitu. Aku tuh udah hamil 2 kali. Dia bilang ini nggak apa-apa, paling ini kamu kecapean ini itu gitu. Itu hampir setiap 2 minggu sekali aku ketemu dia gitu. Aku ngomong kalau ada terjadi kayak kontraksi gitu. Terus dia selalu bilang itu paling kamu kecapean, kamu tadi ngapain gitu. Terus aku sampai ngomong, aku selama hamil itu nggak pernah loh kayak gini gitu. Pokoknya intinya aku hamil ya 4 bulan itu udah sering kontraksi dan dia bilang selalu begitu. Ya terus akhirnya sudah. Jadi suatu hari aku tuh 3 anak semuanya tuh sama Max, Malu, Melody. Sebelum mereka lahir tuh aku tuh kayak yang tiba-tiba tuh kayak orang gila gitu, bersih-bersih kayak semua di hari itu juga semua dibersihin itu. Bersih-bersih yang istilahnya bener-bener semua kaca-kaca, lantai, dilap semua ya gitu. Pokoknya dari 3 anak itu kayak gitu, jadi kayak orang gila gitu bersih-bersih. Nah akhirnya udah itu malam tuh ketubannya pecah, padahal dari dari Max sama Malu tuh nggak pernah ngalamin ketuban pecah. Sama Melody ketuban pecah, akhirnya nelfon ambulan, dibawa ambulan, dan kebetulan dapat juga orang Jerman yang bener-bener keterlaluan gitu ya, yang bapaknya yang ini yang jemput aku pakai ambulan tuh ada 2 orang. Tapi yang satu baik, yang satu kayak bener-bener ada aja orang yang kayak gitu. Mungkin dia kalau aku bilang lagi ada masa datang bulan juga nggak mungkin karena dia laki-laki ya. Anyway itu akhirnya sampai di rumah sakit dikasih obat penguat ya kandungan, jadi disuruh bed rest gitu, nggak pulang ke rumah itu ada 1 minggu. Pokoknya bayi ini belum boleh dilahirkan karena belum masanya gitu, jadi ditahan biar nggak boleh keluar, nggak boleh berdiri, pokoknya kencing pun di situ gitu ya, di tempat tidur gitu. Nah terus akhirnya ditetapkan hari dimana anak ini harus dilahirkan, jadi kira-kira seminggu kemudian 7 harian gitu anak ini harus dilahirkan. Anaknya tuh nggak keluar sampai udah di vakum, sudah dikasih perangsang, sudah istilah diogrok-ogrok, bukti semua jalan dicoba gitu ya, nggak mau keluar. Terus akhirnya tiba-tiba ketika aku pegang tangan Markus di sebelah yang ada di sebelahku, yang ada berdiri di sebelahku, yang melihat aku tuh yang kayak mungkin lain zaman kayak Malu dulu gitu. Aku sampai ngomong sama dia, aku pegang tangannya sambil aku melihat satu suster yang ada di situ. Aku ngomong, kalau nggak ada yang nolong aku aku pilih mati aja. Aku bilang aku sudah nggak kuat lagi. Dan itu bener guys, aku yang sudah sakit yang kayak gini aku sudah nggak sanggup lagi gitu. Jadi dulu waktu lahirannya Max itu udah sakit ya, terus lahirannya Malu kedua itu rasanya tuh menurutku 4 kali lebih sakit dari rasa sakit saat melahirkan Max. Dan ini Melody kalau dari skala 1 sampai 10 aku tuh mau bilang 9 plus gitu, yang hampir yang udah kayak meledak ke 10 gitu, yang aku sudah yang sampai merasa aku sudah nggak bisa, aku menyerah gitu. Aku ngomong sama susternya, saya sudah nggak bisa, aku bilang gitu. Baru aku berhenti ngomong kayak gitu, datang kira-kira ada 8 orang masuk ke ruangan. Markus langsung disuruh keluar gitu. Dia bingung dong, dia nanya ini ada apa gitu. Kita nggak ada waktu buat jelasin, silahkan Anda keluar gitu, Anda nggak boleh udah. Terus di dalam situ itu guys, satu dokter, jadi kepalanya gitu, kepala dokternya ini, dia ngomong sama aku kalau ini kita nggak ada waktu, kamu harus ikut kerjasama, ini harus ada operasi sesar gitu. Jadi lewat normal sudah nggak mungkin lagi gitu, karena keadaanku memburuk dan si bayi juga gitu kan, udah rasanya gimana sih gitu. Dan Markus nggak boleh keluar gitu, nggak boleh masuk. Jadi aku yang nggak sendiri, aku yang sudah aku yang bilang sama diriku sendiri, kasih
sebisa kamu yang terbaik bisa kamu lakukan untuk anak ini gitu, untuk kamu gitu, biar kamu sama anak ini bisa bertahan gitu. Jadi rasanya saat itu bener-bener yang aku harus melakukan segalanya gitu. Terus ya bener guys, bener-bener sudah nggak bisa, tapi aku yang kayak paksa, kayak yang tenaga terakhir gitu ya, yang aku disuruh begini disuruh begitu, kamu harus ikut begini, kamu harus begitu gitu. Jadi benar-benar saat itu aku mesti kerjasama dengan dokter dan orang-orang yang membantunya gitu. Dan ini si dokter ini itu berkali-kali, mungkin aku hitung 8 kali dia bilang lebensbedrohlich. Jadi ada ya nyawa ya yang harus diselamatkan kayak gitu. Jadi ada nyawa yang terancam gitu. Dan gimana sih guys, kamu yang sedang keadaan kayak gitu dengar kayak gitu. Tapi aku yang aku nggak mau menyerah sekarang. Aku masih aku pikir tuh aku masih punya malu, masih kecil, aku ada Max yang waktu itu masih harus aku perjuangkan gitu kan, untuk tinggal sama aku gitu, dan masih ada Markus dan anak ini, dan aku belum mau ninggalin itu semua. Jadi yang saat itu nggak tahu deh, kayak apa ya, seperti perjalanan spiritual, aku tuh merasa dekat sekali dengan yang namanya kematian gitu ya. Terus akhirnya udah dioperasi, dan ya kisah nyeremin lagi waktu itu ya di ruang operasi. Aku nggak tahu ya apakah semua orang yang operasi sesar itu dikasih oksigen, aku nggak tahu ya, aku nggak tahu apakah semuanya begitu. Tapi waktu itu tuh aku tuh nggak dikasih guys, aku nggak dikasih, dan aku kerasa itu perutku dibelah gitu. Lalu dibelah, lama-lama aku tuh ngerasa kayak aku nggak bisa nafas nih gitu. Terus kamu mau ngapain Maya? Angkat tanganmu, kasih tanda. Aku bilang, kasih tanda kalau kamu butuh bantuan untuk bernafas. Aku sudah nggak bisa nafas. Aku yang udah kayak gitu. Terus saya bilang, angkat tanganmu kalau kamu nggak mau mati gitu. Jadi aku angkat tangan pelan-pelan, saya aku gini. Terus datang kan, tanganku udah bisa berdiri gitu, bisa ngasih tanda. Terus datang satu orang deket aku, dia bilang, iya kan, dia aku sampai dilus-lus, kenapa? Aku gini, kayak gitu. Baru dikasih oksigen, baru aku bisa nafas lagi. Aku sempat mikir, apa mereka ini tadi lupa, atau memang oksigen itu diberikan pada saat ya si pasien ini sudah nggak bisa nafas lagi gitu. Aku sebenarnya rada heran kenapa begitu gitu, karena yang biasa aku lihat mereka dikasih oksigen ya saat operasi gitu, tapi bisa jadi memang nggak tahu. Tapi waktu itu aku nggak gitu. Jadi yang pas saat itu bener guys, itu seumur hidup belum pernah aku rasain, dimana aku merasa dekat banget dengan yang namanya mati gitu ya. Tahu rasanya gimana susahnya untuk bisa bernafas gitu. Ngeri banget, bener ngeri banget. Terus ya akhirnya itu bayinya lahir dan ya karena prematur, jadi Melody harus 1 bulan tinggal di rumah sakit. Jadi ada 2 option. Aku boleh setiap hari jenguk gitu ya, atau tinggal dengan bayi ini. Dan akhirnya aku diskusi sama Markus, sekarang nggak mau ninggalin Melody sendiri. Terus akhirnya ya udah aku jadi sebulan tinggal di rumah sakit itu ngurusin Melody, dan Markus ngurus Max sama Malu gitu. Jadi yang ya secara keseluruhan sebenarnya aku merasa bersyukur dengan perkembangannya Melody gitu. Pasti ada ya 1-2 kendala ya. Tapi aku merasa pertumbuhannya dia tuh ya sudah pantas aku syukuri gitu kayak.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, liebe Melody. Happy birthday to you. Oh mein Gott, dein Geburtstag heute. Das hat Maxi gemacht, siehst du? Ja, Mama und Papa gemacht. Der Papa mit Melody. Und das ist deine Gestern. Die kommt alles zu Melody. Oh, guck mal, was da ist. Ladybug. Oh, sehr geil. Alles. Und Elsa. Oder? Oh, die kann bestimmt singen. Guck mal, ich kann singen, glaube ich. Guck mal, warte doch mal. Guck mal deine Torte. Hast du deine Torte gesehen? Oh, guck mal, wie die Eltern Bagus, aussehen. ja? Die richtig cool aus. Guck mal. Guck mal, alles klar. Bisschen essen. Ja, warte. Guck erst mal. Guck mal. Wir wollen erst mal gucken, was da alles gibt. Ja, muss schmecken. Guck mal, alles da. Guck mal, mein Schatz. Und wo musstest du hinsetzen? Da sitzt Melody da hinten. Wer hat denn heute Geburtstag? Sag, wer hat heute Wer hat heute Geburtstag? Ja. Und wie findest du? Hübsch? Hat Mama, Malu und Max schön gemacht wie Melody? Ya klar. Elsa Lockdown. Lihat ini teman-teman, ini tamu-tamunya Melody. Ini tamu-tamunya Melody sebagai pengganti teman-temannya. Ini si Hello Kitty belum mandi nih. Ini kucel tapi tetap datang. So Melody, apa motivasi Anda merayakan ulang tahun bertema Elsa? Apa motivasi Anda merayakan ulang tahun bertema Elsa? Ya kenapa? Kenapa? Buat apa motivasi Anda? So, Mama. Welcome to Germany to birthday of Melody. Und Papa? Oh man, der erste große Geburtstag feiern. Und Max? In der Quarantäne. Oh. Melody, dan Bruder will dir gratulieren, mein Schatz. Guck mal, das hat der Max gemacht. Ne? Oh, das hat Max gemacht, ja. Alle Grüße zum Geburtstag. Und weißt du, wie alt du bist? Ha? Wie alt bist du? Oder hast du vergessen? Also, Wie alt bist du? so. 5. Genau. 5. Genau. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, liebe Melody. Happy birthday to you. Oh. So viel? Noch Noch? eine. Woo! Happy birthday! Happy birthday! Und? Gefällt dir deine Geburtstagparty, mein Schatz? Wollen wir dann gleich anfangen? Ja? Melody hat Geburtstag.
Nein. Oh Melody, du bist so schön, mein Schatz. Melody cantik. Tick. Melody cantik. Melody cantik ya? Ja. So, Melody. Bist du zufrieden, mein Schatz? Ja. Melody zufrieden? Und die ist nochmal abgegangen. So, guys, dan inilah teman-teman Melody dan mereka semua mengucapkan terima kasih kalian udah menonton vlog ini dan ya kita ketemu di vlog selanjutnya. Malu? Sagst du bye bye? Follow, subscribe, like, share, comment, and yeah, watch the videos. Pak Markus, sagst du tschüss? Bye, Jumpa. Melody, Sakma sampai jumpa. Sakma sampai jumpa. Sampai jumpa. Sakma sampai jumpa, Max. Sakma sampai jumpa. Jumpa. Oke deh guys, gitu aja. Terima kasih udah nonton. Kita ketemu di vlog selanjutnya dan bye bye. Und? Vorsicht. Soll ich dir, kann ich mithelfen? Ja, warte, ich halte die Nein, Jetzt. Oh. warte, ich helfe, ich halte die Kamera. Oh. Warte, wir schneiden zusammen, So stark. ja? Warte, hier in der Mitte. Guck mal, du musst so, Vorsichtig. nicht so, du musst, ja. Schön. Ja, nee, so nicht. Reicht. Okay. Ja, warte, hier. Sag mal, mach mal weiter. Warte, ich mach. Kann ich? So, gut. Lecker Äpfel sind Oh, die Finger weg. Finger weg. Mm. Was sagst du? Ey, du isst direkt vom Teller, oder was? Oh, die ist krank hier. Fertig. Sakit guys. Sakit. Habis sunat sakit. Nggak tahu nih kayaknya ngedrop lagi guys. Aber trotzdem, das geht Ja, immer. hast du schon? Hier. Krankenschwester. Das ist. Ja, warte. Jetzt Ini udah kerasa sebenarnya dari tadi.